Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita memasuki bab tentang fungi atau jamur. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri fungi. Yang pertama, bentuknya itu beragam. Ada yang berbentuk oval, benang, dan memiliki tubuh buah, seperti payung, mangkuk, dan bulat. Lalu yang kedua, uniseluler dan multiseluler. Jamur uniseluler itu ukurannya itu kecil, makanya dia hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Atau bentuknya itu mikroskopis yang artinya kecil. Contohnya itu seperti ada di roti gitu. Lalu yang kedua, jamur multiseluler itu berukuran makroskopis yang sering kita makan sehari-hari. Yang ketiga, organisme eukariotik. Dia itu mempunyai membran nukleus atau inti sel dan organel membran lainnya. Yang keempat, tubuhnya dilindungi oleh zat kitin. Jadi zat kitin itu adalah pelapis utama dinding sel jamur untuk memperkokoh tubuh jamur. Yang kelima, walaupun jamur memiliki bentuk tubuh seperti tumbuhan, tetapi sebenarnya jamur itu bukan termasuk golongan tumbuhan, sehingga dia itu tidak memiliki klorofil, makanya dia tidak bisa berfotosintesis. Yang keenam, bersifat heterotrof. Yang dimaksud adalah hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya, jadi dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang ketujuh, tubuhnya berupa hifa. Hifa adalah sel memanjang berupa benang-benang, terdiri dari hifa vegetatif yang berfungsi untuk menyerap makanan dan hifa reproduktif yang berfungsi sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Yang kedelapan, terdapatnya miselium. Miselium adalah kumpulan hifa yang bercabang. Nah, fungsinya ini miselium ada dua. Yang pertama, miselium vegetatif, yaitu untuk menyerap makanan, dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Sekarang kita masuk ke cara hidup jamur. Nah, yang udah tadi jelasin bahwa jamur itu termasuk ke dalam heterotrof. Nah, heterotrof itu di jamur ini ada 3. Yang pertama itu saprofit. Nah, saprofit ini yaitu memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati. Misalnya daun-daun, kertas, dan bangkai. Lalu dia itu parasit, yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain. Jadi dia itu hidupnya menumpang. Lalu dia itu hidupnya simbiosis, yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inangnya, namun bersifat menguntungkan bagi inangnya. Misal, membantu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah. Nah, yang harus kalian ketahui, kalau inang itu artinya misalnya jamur itu menempel pada suatu tanaman. Nah, tanaman yang ditempel itu disebutnya inang. Lalu habitat dari jamur itu, dia bisa hidup di darat dan di laut, di tempat yang lembab, mengandung zat organik, dan di lingkungan yang asam atau lingkungan yang manis. Sekarang kita masuk ke struktur fungi atau jamur. Yang pertama itu ada tudung atau kap jamur, lalu ada lamela yang ketika kita belah, di dalamnya itu terdapat hifa, inti sel, dan septa. Lalu di tangkai jamur itu terdapat cincin, stipe atau tangkai buah, volva, dan kumpulan cabang hifa atau miselium yang terdapat di bawah jamur. Selanjutnya kita masuk ke reproduksi fungi, bisa dengan 2 cara. Yang pertama vegetatif atau aseksual, yang kedua dengan generatif atau seksual. Reproduksi vegetatif atau aseksual yaitu yang pertama jamur uniseluler. Dia akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan. Lalu ada jamur multiseluler. Yang pertama itu fragmentasi hifa, sehingga potongan hifa yang jatuh pada lingkungan yang menguntungkan akan tumbuh menjadi jamur yang baru. Kemudian jamur tersebut dapat menghasilkan spora aseksual yang berupa sporangiospora dan conidiospora yang memiliki sifat haploid. Lalu reproduksi generatif atau seksual dengan cara
Penyatuan hifa atau penyatuan benang-benang yang disebut juga dengan singgami melalui dua tahapan. Yang pertama, tahapan penyatuan plasma sel yang disebut dengan plasmogami, lalu yang kedua dengan penyatuan inti sel yang disebut karyogami. Nah, spora seksual yang dihasilkan singgami dapat berupa zigospora, basidiospora, dan askospora yang kita kenal dan ada di buku itu penyebutannya adalah zigomikota, basidiomikota, dan askomikota. Ketiga spora ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekian pembahasan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian mengerti, kalau tidak mengerti bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.